Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali dalam program talk show di sore hari ini. Dan terima kasih yang masih setia bersama kami di 105 FM. Perbincangan sore ini masih akan kita lanjutkan dengan materi menarik dan tentu saja bermanfaat. Jadi tetap stay tune dan mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya Ustaz ya. Iya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami. Orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik ya kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah ataupun cobaan. Jadi dalam hal ini kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan orang yang bersabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dalam hal ini musibah bisa memicu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Jadi yang kita tekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Kesabaran dalam menghadapi musibah itu sendiri menyebabkan terhapusnya dosa-dosa kita. Jadi sesungguhnya musibah yang menimpa orang yang beriman tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya. Akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan bahwa musibah adalah pelebur dosa sekalipun orang yang beriman yang ditimpanya tidak sabar. Sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan bagi seorang mukmin. Jadi dapat kita pahami bahwa apapun bentuk musibah adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Sabar, apakah sabar atau justru ingkar. Jadi dengan demikian musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah. Upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, apakah faktor utama penyebab musibah yang menimpa manusia adalah dosa dan kemaksiatan. Ini merupakan perkara yang pasti dalam syariat yang suci. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja yang menimpamu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi sebagai hukuman bagi anak-anak Adam disebabkan karena dosanya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini Ibnu Katsir tentang penafsiran ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa musibah-musibah apa saja yang menimpa kamu wahai anak Adam itu hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan. Dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan, sehingga Dia tidak membalas kesalahan kamu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan apa? Karena perbuatan tangan manusia. Jadi dalam hal ini disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu, bahwa kekurangan pada tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena apa? Karena kemakmuran bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri yang beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi apa? Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa penyebab siksa itu adalah perbuatan manusia yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, baik Kak Tahu, kita jeda dulu dengan beberapa iklan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah itu kita kembali dengan rangkuman dan penutup talk show sore ini. Tetap di 105 FM, your lifestyle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan seperti biasa kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan seperti biasa di Rabu sore kita akan ada program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Seperti biasa ya di sore hari. Dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini. Mungkin kita sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baik. Alhamdulillah ya Ustazah. Iya. Dan tema kita di sore hari ini apa ini Ustazah? Ya, terima kasih. Berhubung karena kita dalam suasana menghadapi musibah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab dan hikmah dibalik daripada musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dia akan tahu tema kita di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan kepada Ustazah mungkin langsung saja dipersilakan menyampaikan tausiahnya. Ya, terima kasih. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik ia nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari ini kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada bulan ini malah masih menghitung hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menguji kita dengan musibah. Dalam hal ini tentu kita ambil hikmah di balik musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah penyebab dan hikmah daripada musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Mari kita maknai musibah ini dengan muhasabah diri ataupun introspeksi diri. Karena tidak ada manusia yang tidak membutuhkan rasa aman. Semua manusia ini pasti menginginkan keamanan. Namun dalam kenyataannya ataupun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah, atau kondisi tidak aman itu mustahil dihindari. Dan kadang manusia itu sendiri suka keluar dari melawan zona nyamannya sendiri. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan. Kalau tidak misalnya siang, malam. Sehat, sakit. Hidup, mati. Aman, bahaya. Itu serba dua kemungkinan yang kita alami. Kalau tidak aman, berbahaya. Kalau tidak berbahaya, alhamdulillah aman. Jadi itu adalah memang dua kemungkinan yang harus kita alami. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum yatazakkarun. Dan segala sesuatu yang kami ciptakan ini berpasang-pasangan. Apa tujuannya? La'allakum tazakkarun. Supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Az-Zariyat ayat 49. Apakah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan segala yang berpasangan adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah. Artinya, di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, musibah yang menimpa manusia itu merupakan ujian dan cobaan bagi setiap hambanya, baik untuk menguji kesabaran maupun keimanannya. Selain daripada itu, musibah juga merupakan suatu peringatan bagi setiap manusia agar selalu bersyukur dan beriman dan tidak lupa terhadap Sang Pencipta atas kemegahan dan kenikmatan dunianya. Setiap musibah yang datang, mulai dari angin besar, banjir,
tanah longsor, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya. Yang perlu kita sikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal daripadamu ya Allah, dan kembali kepadamu. Bumi, langit, dan seisinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berhak mau menjadikan seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakkan oleh manusia, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah atau introspeksi diri. Apakah musibah yang kita terima merupakan bentuk ujian, bentuk peringatan, atau lain-lain sebagainya, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan apa? Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam hal ini Imam Jalaluddin menjelaskan tentang kalimat bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'as, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena apa? Ulah manusia. Persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kemaksiatan ini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal haram yang biasa kita dengar, misalnya seperti minuman keras, berjudi, dan lain-lain sebagainya ataupun yang sejenisnya. Jadi selain berkenan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan. Karena dengan merusak alam secara tidak langsung, itu telah mengurangi keseimbangan alam sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi itu sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena apa? Dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis
Akibat apa? Kian meluasnya aspal dan beton dan lain-lain sebagainya. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah ini sebagai momentum meningkatkan kebaikan. Baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah memberikan musibah ataupun cobaan. Jadi segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk mengingat kepada Allah atau berzikir dan muhasabah diri atau introspeksi diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antara sesama manusia, dan lain-lain sebagainya. Namun, benar-benar menjadikan musibah ini sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan tentram. Ya, baik Kakak Raw, kita jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program talk show di sore hari ini ya. Selepas jeda iklan berikut ini, kita akan lanjutkan kembali perbincangan sore hari ini ya. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Kakak dan juga Ustazah di sore hari ini yang sedang di segmen terakhir program talk show sore ini. Dan terima kasih yang masih setia bersama kami, dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, Ustazah. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah yang kita ambil daripada musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebagai siksa terhadap sebahagian manusia dan keutamaan bagi sebahagian yang lain. Dalam hal ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun, yaitu suatu jenis penyakit yang menular yang mematikan. Jadi beliau memberitahukan kepadaku bahwa itu merupakan siksaan yang Allah berikan ataupun yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit taun lalu ia tinggal di kotanya dengan sabar, mengharapkan pahala Allah, serta ia mengetahui bahwa ia tidak tertimpa kecuali apa yang telah Allah takdirkan baginya, kecuali orang itu akan mendapatkan semisal pahala syahid. Kemudian, apakah hikmah di balik musibah yang diberikan Allah kepada manusia ini? Sebagai balasan kesalahan ataupun kemaksiatan manusia. Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia merupakan balasan, karena dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Di Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap kesalahan ataupun kemaksiatan kepada manusia merupakan musibah.
Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, tergelincirnya telapak kaki dan tergilirnya urat, kecuali dengan sebab dosa. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagai penebus dosa, hikmah dibalik daripada musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai penebus dosa. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, penyakit yang tetap terhadap sesuatu yang kemungkinan akan menyakitinya, kesedihan, gangguan, dan duka cita karena suatu kejadian sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Kemudian yang keempat, agar manusia kembali menuju kepada kebenaran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, apalagi hikmah dibalik musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia itu introspeksi diri, muhasabah diri, apakah perbuatanku ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagai salah satu contoh peristiwa yang terjadi, kekalahan kaum muslimin dalam peperangan perang Uhud di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyebabnya adalah kemaksiatan sebahagian sahabat terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah itu para sahabat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian tersebut. Lalu mereka berhati-hati jangan sampai kejadian serupa terulang. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui bahwa seluruh musibah yang menimpa manusia penyebabnya adalah perbuatan manusia itu sendiri, maka keyakinan ini akan membuahkan hal-hal yang baik, yaitu ketika seseorang atau masyarakat tertimpa musibah, maka mereka akan mawas diri dan mengoreksi kesalahan, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian keadaan mereka menjadi lebih baik daripada sebelum datangnya musibah. Jadi bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpakan azab kepada manusia. Dari penjelasan singkat kami tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berasal daripadanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepadanya. Kemudian marilah kita ambil hikmah daripada musibah yang diberikan Allah ini adalah dengan kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang apakah faktor penyebab dan apakah hikmah dibalik musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita alami pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hikmah daripada musibah yang kita alami pada saat ini. Pendengar FM dimanapun Anda berada, kami dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda setiap hari Selasa dan hari Rabu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena tak terasa waktu kebersamaan kita sore hari ini sudah berada di penghujung acara ya. Banyak hal yang telah kita pelajari bersama dari perbincangan mengenai sebab dan hikmah di balik musibah, bahwa setiap ujian yang Allah hadirkan bukanlah tanpa makna ya. Dan terima kasih kepada Ustazah yang telah hadir dan berbagi wawasan di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk rekan Rawi yang sudah setia mendengarkan serta dari awal hingga akhir dalam talk show kita ini. Dan semoga apa yang kita bahas di hari ini membawa manfaat, menjadi pengingat dan menguatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Saya Tata pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.